Halo teman-teman, balik lagi ke channel ini. Kalau kalian pertama kali datang ke Jogja, entah buat liburan, entah kuliah, atau sekedar jalan-jalan, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Mayoritas warga Jogja terkenal ramah dan baik kepada pendatang, tapi seperti kota wisata lainnya, tetap ada segelintir oknum yang memanfaatkan wisatawan yang terlihat belum tahu kondisi di lapangan. Nah, di video kali ini aku akan kasih beberapa tips sederhana supaya kalian lebih nyaman saat jalan-jalan di Jogja dan mengurangi kemungkinan jadi sasaran oknum yang mematok harga tidak wajar atau mencoba mengambil keuntungan dari wisatawan. Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama, tipsnya dari aku biar terhindar dari oknum yang mematok harga atau keuntungan yang tidak masuk akal. Pertama, kalian bisa pakai bahasa Jawa saat bertanya. Tips pertama, kalau kalian bisa sedikit berbahasa Jawa, coba gunakan saat bertanya. Misalnya mengucapkan nuwun sewu pak, monggo, matur suwun. Walaupun hanya beberapa kata, seringkali orang akan menganggap kalian lebih menghargai budaya setempat. Kalau memang tidak bisa berbahasa Jawa, tidak masalah. Gunakan bahasa Indonesia yang sopan dan ramah. Intinya jangan langsung berbicara dengan nada tinggi atau terburu-buru. Sikap yang sopan biasanya membuat komunikasi lebih nyaman dan orang juga cenderung memberikan informasi yang baik. Nah, sepengalamanku, ini bukan terjadi di Jogja, tapi tetap di daerah Jawa Tengah. Itu aku pernah dengar dari salah satu pengusaha sepeda lampu hias yang bentuknya seperti mobil-mobil itu. Jadi digoes tapi bisa untuk 6 orang, 8 orang gitu. Yang biasanya ada di alun-alun, tapi ini bukan di Jogja. Saya mendengar sendiri bahwa kalau misalkan kelihatannya dari luar kota atau bahkan Jakarta logatnya patok aja harganya lebih tinggi dari biasanya. Kalau satu putaran biasanya 15.000 sampai 25, ini kalian bisa sampai di 45 atau bahkan 50 satu putaran. Itu aku mendengar sendiri dari yang punya. Jadi kenapa aku saranin tips ini. Jadi kalian kalau misalkan ke Jogja walaupun mungkin dari luar Jogja atau nggak bisa berbahasa Jawa, kalian bisa ya basa-basi pakai nyuwun sewu Pak, mau tanya harganya satu putaran berapa, misalkan mau naik sepeda goes gitu ya guys. Jadi kalian bisa terhindar dari oknum-oknum yang mematok harga tidak masuk akal gitu. Yang kedua, jangan terlihat bingung. Tips kedua, usahakan jangan terlihat benar-benar kebingungan. Sebelum berangkat, cari tahu dulu lokasi tujuan lewat Google Maps, lihat foto tempatnya, dan cari tahu kisaran harga parkir, makanan, atau tiket masuk. Kalau kalian berdiri lama sambil melihat kanan kiri, bertanya banyak orang, atau terlihat tidak tahu arah, kadang ada oknum yang melihat kesempatan untuk menawarkan bantuan dengan tarif yang tidak wajar. Lebih baik berhenti di tempat yang aman, cek ponsel sebentar, lalu lanjutkan perjalanan dengan percaya diri. Nah, ini pengalaman yang ada di Jakarta. Jadi pengalamanku adalah ditawarin ojek online tapi tarifnya offline. Jadi, kalau kalian terlihat bingung, itu ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan, itu dia nanti nawarin, "Ojek Kak, mari silahkan." Nah, nanti dia udah pakai salah satu ojek online yang ada di Indonesia seperti Grab, Gojek, Maxim, tapi dia nggak mau pakai aplikasi, jadi maunya offline. Nah, disinilah letak kecurangan biasanya yang oknum pakai dengan cara ketika nanti sudah naik terus sampai tujuan itu bisa dipatok 100.000, 200.000, 500.000. Jadi kalian benar-benar harus berhati-hati, tanya dulu sebelum naik dan kalau bisa jangan mau ditarif offline padahal dia pakai atribut ojek online biar sesuai aplikasi, tidak ada miskomunikasi, jadi sesuai.
Yang berikutnya, tawar jika harga tidak masuk akal. Ini tips ketiga dari aku, jangan takut menawar. Di beberapa pasar tradisional atau toko souvenir, menawar adalah hal yang lumrah. Kalau kalian merasa harga yang diberikan terlalu tinggi dibandingkan harga pasaran, coba tawar dengan sopan. Misalnya, kalau sekian boleh Pak? Pak, kalau misalkan jadi segini boleh nggak? Pak, ini kita udah ambil banyak, ada potongan harga Pak. Seperti itu. Jangan langsung marah atau menyebut penjual menipu. Tetap santun. Kalau penjual tidak mau menurunkan harga, kalian bisa bebas memutuskan untuk membeli atau mencari toko yang lain. Sebelum belanja, ada baiknya juga membandingkan harga di beberapa kios agar punya gambaran yang wajar. Seperti itu. Jadi, kalian bisa tawar kalau memang itu di tempat yang bisa tawar menawar ya. Seperti di tempat wisata, harga makanan, minuman, itu kalian bisa tawar kalau harganya terlalu tinggi. Nah, maaf ya guys, ngantuk sedikit, nggak masalah. Jadi, kadang ini terjadi di tempat wisata di Jogja. Beberapa pekan yang lalu ada orang yang posting di Instagramnya Merapi Uncover. For your information, Merapi Uncover Instagram adalah tempat yang menjadi wadah di daerah Jogja, wadah untuk tempat curhat, tempat informasi, segala keluh kesah yang ada di Jogja mereka lampiaskan ke Merapi Uncover. Jadi kalian bisa cek di Instagramnya Merapi Uncover dan udah ada video yang aku upload apa itu Merapi Uncover, penjelasan lebih detailnya kalian bisa diklik, coba dicari di videoku yang sebelumnya. Nah, ada yang mengeluhkan bahwa untuk harga sewa tikar di salah satu pantai di Jogja itu tidak masuk akal. Jadi biasanya salah satu pantai di Jogja menawarkan sewa tikar yang seharusnya sewa tikar itu dia bayar di awal dan itu sepuasnya sampai pulang itu nyewanya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika sudah membayar untuk sewa tikar. Nah, itu sewa tikarnya jam 7, setengah 9 sudah ditarik lagi katanya buat pengunjung yang lain. Nggak bisa lama-lama karena itu bukan tikernya sendiri. Nah, daripada kalian bisa kena oknum yang seperti ini, kalian bisa tanyakan berapa jam untuk penyewaan tikar dan berapa harganya. Jadi tidak ada miskomunikasi di akhir. Seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa kalian juga tawar kalau harganya nggak masuk akal ya. Tapi kalau udah masuk akal ya nggak usah ditawar teman-teman ya. Yang berikutnya, tips keempat, jangan terlihat sangat menginginkan barang. Tips keempat ini sering dilupakan. Kalau kalian menunjukkan bahwa kalian benar-benar harus memiliki barang itu, posisi tawar kalian biasanya menjadi lebih lemah. Misalnya berkali-kali bilang, wah aku suka banget, wah aku harus beli ini, wah aku belum punya ini, aku harus dapat barang ini. Sebagian besar penjual tetap jujur, tetapi dalam proses tawar-penawar, sikap terlalu antusias bisa membuat harga lebih sulit turun. Lebih baik bersikap santai, lihat-lihat dulu, bandingkan dengan toko lain, baru diputuskan. Kalau memang harganya cocok, baru beli. Tips tambahan, ada beberapa tips tambahan yang juga penting. Selalu tanyakan harga sebelum membeli makanan atau menggunakan jasa. Nah, ini penting banget buat kalian karena di beberapa waktu lalu, udah lama di bagian merapian cover, itu ada juga yang mengeluhkan harga makanan di salah satu tempat di Malioboro yang tidak masuk akal. Nah, salahnya dari pembeli adalah tidak menanyakan harganya karena memang tidak ada price list atau daftar harga tentang makanan tersebut. Nah, dari si pembeli itu tidak menanyakan berapa harga untuk makanan ini, minuman ini. Nah, itu menjadi kesalahpahaman karena makanannya sudah selesai dan sudah habis. Ternyata harganya di luar harga biasanya. Itu jadi perdebatan. Jadi sebelum kalian membeli, lebih baik bertanya dulu harganya. Kalau tidak ada daftar harganya. Seperti itu. Yang berikutnya, tipsnya adalah kalau memungkinkan bawa uang pas. Yang berikutnya, jangan malu membandingkan beberapa toko.
Yang berikutnya, simpan nomor teman atau keluarga jika bepergian sendiri. Untuk transportasi, gunakan aplikasi resmi jika ingin mengetahui estimasi tarif terlebih dahulu. Yang paling penting, jangan mudah panik. Kalau merasa ada harga yang terlalu mahal atau situasi yang membuat tidak nyaman, kalian berhak menolak dengan sopan dan mencari tempat lain. Ingat, sebagai pembeli, kalian juga punya hak untuk memilih. Nah, kalau kalian punya pengalaman menarik atau tips lain saat jalan-jalan di Jogja, tuliskan kolom komentar di bawah ini supaya bisa membantu teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman kalian atau keluarga yang berencana liburan ke Jogja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati indahnya kota Jogja. See you.